Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini ada berita terbaru nih guys, dari Gareth Bale resmi mengumumkan gantung sepatu setelah lama berkarir di dunia sepak bola. Sementara itu timnas Indonesia nih guys kembali gagal lolos ke partai final Piala AFF setelah takluk atas timnas Vietnam. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup di mana Arsenal meraih kemenangan telak atas Oxford United dengan 3 gol tanpa balas. Nah, di laga ini juga ada Eddie Nketiah nih guys yang berhasil mencetak brace dan juga mencatatkan rekor baru. Arsenal meraih kemenangan telak atas Oxford United pada putaran ketiga Piala FA. Pada laga tersebut, skuad asuhan Mikel Arteta ini mampu menang 3 gol tanpa balas. Arsenal membuka keunggulan lewat Mohamed Elneny di menit ke-63. Berikutnya, Eddie Nketiah berhasil menambahkan keunggulan The Gunners pada menit ke-70 dan juga 76. Dengan hasil ini, Arsenal melaju ke putaran keempat Piala FA. The Gunners menyusul tim besar Premier League lainnya seperti Manchester United, Manchester City, dan juga Tottenham Hotspur. Eddie Nketiah sukses menjadi bintang saat Arsenal menumbangkan Oxford di Piala FA. Bomber 23 tahun itu sukses mengemas 2 gol pada laga tersebut. Dengan golnya ini, Nketiah sukses mencatatkan rekor pribadinya pada musim ini. Sebab pemain asal Inggris ini sudah mengemas gol di 4 kompetisi berbeda sekaligus. Mulai dari Liga Inggris, Europa League, Carabao Cup hingga Piala FA. Hal ini semakin membuktikan kepada Mikel Arteta bahwa dia layak untuk mengisi skuad utama The Gunners. Lanjut ke hasil pertandingan Serie A nih guys, ada Atalanta yang sukses mencuri 3 poin di markas Bolonya dengan skor 1-2. Beralih ke rumor transfer nih, ada West Ham United yang mengincar Youssef En-Nesyri dan telah menyiapkan dana yang lumayan besar. Atalanta sukses mencuri 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-17 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, skuad Ladea menekuk sang tuan rumah yakni Bolonya dengan keunggulan tipis 1-2. Atalanta sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Riccardo Orsolini di menit ke-6 pertandingan. Di babak kedua, skuad Ladea bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol itu dicetak lewat Teun Koopmeiners di menit ke-47 dan juga Rasmus Højlund di menit ke-58. Tambahan 3 poin ini membuat Atalanta menyalip posisi AS Roma di peringkat 6 klasemen. Masih dari seputaran rumor transfer, ada Harry Maguire yang dikabarkan sedang menjadi incaran klub Premier League yakni Aston Villa. Bicara soal Aston Villa nih guys, mereka dikabarkan selangkah lagi mengamankan jasa Alex Moreno. Harry Maguire sedang diincar oleh klub papan tengah Liga Inggris yakni Aston Villa. Bek timnas Inggris ini akan coba direkrut pada bursa transfer musim dingin ini. Kedatangannya nanti diharapkan bisa memperkokoh dinding pertahanan skuad The Villa. Sayangnya harapan skuad asuhan Unai Emery ini harus bertepuk sebelah tangan. Kabar terbaru, isu hangat tersebut langsung dibantah oleh Erik ten Hag. Sebab pelatih 52 tahun itu masih membutuhkan jasa Maguire di skuad setan merah setidaknya sampai akhir musim 2022-2023. Aston Villa dikabarkan kian dekat untuk mendatangkan bek sayap Real Betis yakni Alex Moreno. Pemain berkebangsaan Spanyol itu dipinang skuad The Villa dengan mahar 14 juta pound sterling. Kepastian ini disampaikan lewat unggahan Twitter pribadi dari Fabrizio Romano. Jurnalis Italia itu mengklaim kalau kepindahan Moreno ke Villa Park akan diumumkan beberapa jam ke depan. Bersama Real Betis, Moreno jadi salah satu pemain penting di jantung pertahanan. Dia tercatat sudah memainkan 19 pertandingan dengan meraih 3 assist di berbagai kompetisi. Chelsea dirumorkan mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Skuad The Blues akan meminjam winger asal Portugal ini dengan mahar sebesar 11 juta euro. Kedatangan Felix diharapkan bisa menutup kekurangan di lini serang Chelsea. Apalagi saat ini skuad asuhan Graham Potter ini harus dilanda badai cedera yang hebat. Menurut catatan dari Transfer Market, ada 10 pemain skuad The Blues yang harus masuk ke meja operasi. Mulai dari Armando Broja, Reece James, Wesley Fofana hingga terbaru ada Raheem Sterling. West Ham United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang andalan Sevilla yakni Youssef En-Nesyri. Penyerang yang naik daun di Piala Dunia lalu itu direkrut pada musim dingin ini. Dilansir dari media Sport, skuad asuhan David Moyes itu berencana untuk meminjam sang pemain dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Kabarnya harga yang diajukan oleh skuad The Hammers sebesar 25 juta pounds atau setara dengan 475 miliar rupiah. Namun niat West Ham merekrut En-Nesyri pupus mengingat Sevilla ogah melepasnya.
Juventus menunjukkan ketertarikannya kepada Karim Benzema dari Real Madrid. Rencananya bomber asal Prancis itu akan didatangkan secara gratis pada akhir musim nanti. Sebab kontrak pemain berusia 35 tahun ini memang selesai pada bulan Juni 2023. Namun tampaknya transfer kali ini akan sangat sulit diwujudkan oleh skuad sinyonya tua. Pasalnya Benzema mempunyai niat untuk menghabiskan karir sepak bolanya bersama skuad Los Blancos. Di sisi lain, Juventus akan mengincar Wilfried Zaha jika transfer ini nggak terrealisasi. Bayern Munchen dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang RB Leipzig yakni Konrad Laimer. Pemain 27 tahun itu merapat dengan status bebas transfer di bulan Juni mendatang. Kabar kepindahan sang pemain juga dibenarkan oleh jurnalis ternama asal Italia yakni Fabrizio Romano. Dia mengklaim kalau skuad di Rotten telah menyelesaikan beberapa dokumen kepindahan. Dokumen tersebut diharapkan bisa segera rampung dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya gelandang asal Austria ini memang sudah diincar oleh Julian Nagelsmann sejak 2021 lalu. Timnas Portugal resmi mengumumkan Roberto Martinez sebagai pelatih terbarunya. Ngomong-ngomong soal resmi nih guys, ada kabar sedih nih di mana Gareth Bale mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Timnas Portugal resmi menunjuk Roberto Martinez sebagai pelatih anyar. Federasi Sepak Bola Portugal yakni FPF memberi kontrak jangka panjang hingga 2026 untuk ex-timnas Belgia itu. Artinya pelatih 49 tahun ini dituntut untuk bisa membawa skuad Selecao berprestasi dalam 2 ajang besar. Seperti Euro pada tahun 2024 dan juga Piala Dunia 2026. Atas penunjukannya tersebut, Martinez mengaku sangat bahagia. Dia merasa tertantang untuk membawa Portugal bisa kembali meraih prestasi seperti pada perhelatan Euro 2016 yang lalu. Gareth Bale resmi mengumumkan untuk gantung sepatu dari dunia sepak bola. Keputusan tersebut ditulis winger kelahiran Cardiff ini melalui Instagram pribadi miliknya. Selama berkarir, pemain asal Wales itu berhasil meraih 22 gelar juara. Itu sudah termasuk 5 gelar Liga Champions yang didapatnya kala membela raksasa asal Spanyol yakni Real Madrid. Selain itu, Bale sukses mengemas 226 gol selama 17 tahun karirnya. Di sisi lain, Los Angeles FC menjadi klub pelabuhan terakhirnya sebelum gantung sepatu di usia 33 tahun. Karim Benzema gagal merumput ke Piala Dunia 2022 karena mengalami cedera paha. Namun ada juga yang bilang kalau hal itu disebabkan karena berselisih dengan Didier Deschamps. Pelatih 54 tahun itu dianggap sengaja menyingkirkan penyerang Real Madrid tersebut. Alasannya Deschamps gak sreg dengan sikap Benzema sebelum Piala Dunia dimulai. Namun baru-baru ini Benzema berencana untuk memberikan klarifikasi langsung atas kasusnya tersebut. Klarifikasi itu akan dilakukannya di depan media dalam waktu dekat. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis yakni Noël Le Graët menyatakan permintaan maafnya setelah disindir Kylian Mbappé. Bintang Prancis itu menilai Le Graët gak menghormati Zinedine Zidane. Sebelumnya Le Graët mengatakan dirinya gak peduli dengan nasib Zidane saat ini. Seperti diketahui, pelatih berkepala pelotos itu memang masih menganggur dan belum melatih klub manapun. Le Graët juga menambahkan kalau dirinya enggak mengangkat telepon dari Zidane. Terbaru, Zidane gagal menjadi pelatih timnas Prancis setelah Didier Deschamps baru memperpanjang kontraknya. Paris Saint-Germain merilis jadwal tanding melawan klub Arab Saudi di tanggal 19 Januari mendatang. Ada juga anak Robin van Persie yang baru berusia 17 tahun mendapat pemanggilan untuk membela timnas Belanda U17. Hugo Lloris mengumumkan pensiun dari timnas Prancis pada Senin waktu setempat. Dia memutuskan pensiun setelah 14 tahun membela skuad Ayam Jantan. Dalam konferensi persnya, kiper Tottenham Hotspur ini merasa cukup lega dengan keputusannya. Dia juga merasa terhormat karena dipercaya mengemban kapten dalam beberapa tahun. Bersama Prancis, Lloris sudah mencetakkan 145 caps dan juga menyumbangkan 1 trofi Piala Dunia. Dari 145 caps itu, 121 laga diantaranya tampil sebagai kapten utama. Paris Saint-Germain mengumumkan akan melakukan pertandingan persahabatan di kota Riyadh, Arab Saudi. Pada pertandingan ini mereka akan menghadapi skuad gabungan Al Nassr dan juga Al Hilal. Itu artinya duel 2 mega bintang terbaik dunia akan kembali tersaji dalam waktu dekat ini. Seperti diketahui, Al Nassr sendiri saat ini diperkuat oleh sang mega bintang yakni Cristiano Ronaldo. Rudi Garcia selaku pelatih Al Nassr mengkonfirmasi kalau Ronaldo bisa menjalani debutnya di laga ini. Rencananya kedua tim akan bertanding di pekan depan tanggal 19 Januari mendatang.
Samuel van Persie resmi mendapat panggilan pertamanya untuk membela timnas Belanda. Pemain yang membela Feyenoord ini berseragam skuad Oranje U17. Penampilan apiknya bersama skuad Van Zuid membuat skuad Oranje mudah kepincut. Dari 13 laga bersama Feyenoord musim ini, dia sukses melesakkan 16 gol di kompetisi Liga Belanda U17. Sebagai informasi, Samuel merupakan anak dari legenda Arsenal yakni Robin van Persie. Dengan kesempatan tersebut, umur 16 tahun ini diharapkan bisa meneruskan kesuksesan sang ayah. Kita masuk ke hasil pertandingan semifinal leg kedua Piala AFF nih guys, di mana timnas Indonesia kembali gagal juara setelah takluk atas Vietnam dengan 2 gol tanpa balas. Di laga ini juga diwarnai sejumlah drama dan juga tensi tinggi di mana kedua tim saling bermain keras. Timnas Indonesia pulang tanpa membawa kemenangan saat bertandang ke kota Hanoi. Pasukan Sinteyong takluk atas Vietnam di semifinal leg kedua Piala AFF dengan skor 0-2. Vietnam menutup babak pertama lewat gol tunggal Nguyen Tien Linh di menit ketiga. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Nguyen kembali menjebol gawang yang dikawal Nadeo Argawinata. Dengan hasil ini, skuad Garuda harus kembali mengubur mimpinya untuk keluar sebagai juara. Padahal sebelumnya Sinteyong dan PSSI sempat optimis dengan skuadnya saat ini. Laga semifinal Piala AFF berjalan sangat panas di mana terdapat momen yang menguras emosi dari kedua tim. Momen ini terjadi di babak pertama tepatnya saat laga berjalan 34 menit. Saat itu Asnawi Mangkualam Bahar mendapat kartu kuning karena menekel keras Doan van Hau. Kejadian ini membuat kedua pemain dari kesebelasan harus tersulut emosinya. Doan van Hau yang ditekel kemudian gak terima dengan cara menyikut Asnawi 5 menit setelah kejadian. Pemain bernomor punggung 5 itu pada akhirnya diganjar kartu kuning oleh wasit. Nama Asnawi Mangkualam mendadak trending di jejaring sosial media Twitter. Bek sayap Ansan Grindes itu memang jadi pemain paling disorot di Liga Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Bukan karena penampilan apiknya, melainkan penampilan buruknya di laga semifinal tersebut. Banyak yang beranggapan kalau ex pemain PSM Makassar itu kurang tampil maksimal. Netizen pun menilai Asnawi selalu salah passing saat mengirimkan umpan ke lini pertahanan Vietnam. Akibatnya skuad Garuda pun harus kebobolan cepat saat laga baru berjalan 3 menit. Ada momen menarik di laga semifinal Piala AFF saat timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Momen tersebut dipertontonkan oleh gelandang skuad Garuda yakni Mark Locke. Saat itu pemain Persib Bandung ini diajak bersalaman dengan bek Vietnam yakni Doan van Hau. Ex pemain PSM Makassar itu ogah bersalaman dengan bek bernomor punggung 5 tersebut. Hal itu diduga karena van Hau dinilai bermain sangat kasar dalam 2 laga terakhir. Masuk ke hasil konferensi pers pasca pertandingan semifinal, ada Sinteyong yang menyalahkan rumput Stadion Maidin jadi salah satu penyebab kekalahan timnas Indonesia. Di kabar penutup nih ada Park Hang-seo yang mengaku sudah mengetahui kelemahan dari skuad Garuda. Pasca kalah dari timnas Vietnam, pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong memuji performa para punggawa skuad The Golden Star di turnamen Piala AFF kali ini. Menurut pelatih Korea Selatan itu, skuad asuhan Park Hang-seo dianggap jadi tim terbaik dalam laga ini. Sebab mereka mampu kembali mencatatkan clean sheet yang luar biasa. Lebih lanjut, Sinteyong pun membocorkan salah satu penyebab kekalahan skuad Garuda. Salah satunya menyebut kalau lapangan Stadion Maidin yang dianggapnya kurang nyaman untuk pemain. Marcelino Ferdinand memberikan komentar pasca kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam. Dia mengatakan kalau kurang fokus jadi penyebab skuad Garuda mengalami kekalahan. Pasalnya Vietnam mampu menciptakan gol cepat dari situasi tersebut. Pemain Persebaya Surabaya ini menyampaikan kalau dirinya juga kurang puas dengan hasil ini. Dia pun berharap AFF pertamanya ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi karir sepak bolanya. Terakhir, Marcelino juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Park Hang-seo menyebut kalau kemenangan Vietnam salah satunya disebabkan oleh taktik terbaiknya. Sebab pelatih Korea Selatan ini sudah tahu betul titik lemah timnas Indonesia. Park menilai kalau skuad Garuda sangat lemah dalam hal bertahan. Oleh sebab itu, dia pun menempatkan 2 penyerang dan mengarahkan bola di titik-titik jauh. Gak cuma sampai di situ, Park pun menyindir Sinteyong yang dinilai memprovokasi para pemain. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Park optimis Vietnam bisa meraih gelar ketiga. Timnas Vietnam menyegel 1 tiket final Piala AFF setelah sukses mengandaskan Indonesia. Keberhasilan tersebut ternyata juga dibarengin dengan catatan yang sangat gemilang. Skuad The Golden Star belum pernah kebobolan sama sekali dalam turnamen kali ini. Apalagi pada laga tadi malam gak ada 1 shoot on goal pun yang mengarah ke gawang Dang Van Lam. Selain itu, anak asuh Park Hang-seo juga menjadi tim yang paling subur. Vietnam tercatat sudah mengemas 14 gol dari 6 laga yang sudah dijalani, mengalahkan Thailand yang menorehkan 13 gol.
Bayangkara FC melakoni laga tunda pekan ke-11 Bri Liga 1 saat menghadapi PSIS Semarang. Pada pertandingan itu, skuad The Guardians berhasil menang tipis dengan skor 0-1. Gol sematawayang pada laga ini dicetak lewat Kasim Botan di menit ke-65. Hingga wasit meniup peluit panjang, kedua tim gak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Dengan hasil ini, Bayangkara naik ke peringkat 13 klasemen dengan torehan 19 poin. Sedangkan untuk skuad Laskar Mahesa Jenter tertahan di posisi ke-11 setelah menelan 2 kali kekalahan. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Ari Putra, katanya masih ada Guardiola jaya terus, nanti kalau udah cabut baru kelihatan aslinya City. Ya guys, kira-kira City tanpa Pep Guardiola gimana ya? Jangan lupa komen di bawah, sampai jumpa!